Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kimia atas judul kimia bahan bangunan. Yang Ibu pengakuh dosen kimia, Ibu Sofia SSI MSI, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada siang hari ini, kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ferdi Yudhiro Sabana dengan NIM 56. Kemudian teman saya Muhammad Isari Indra Patria dengan NIM 68. Saya Beni Abdul Sanjo dengan NIM 69. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja ke materi. Pengenalan tentang bahan bangunan. Pertama, jenis bahan bangunan memainkan peran penting dalam Pengenalan tentang bahan bangunan. Pertama, jenis bahan bangunan memainkan peran penting dalam masyarakat kita yang meliputi logam, beton, kayu, dan berbagai bahan kimia. Peran kimia. Kimia berperan penting dalam memastikan kekuatan dan daya tahan bahan bangunan serta memberikan kemampuan perlindungan termal dan kimia. Komponen bahan bangunan terdiri dari sejumlah besar bahan kimia yang berbeda, mulai dari bahan semen hingga zat warna dan pengeras. Implikasi memahami komponen kimia dalam bahan bangunan menjadi sangat penting untuk membangun dengan cara yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan oleh bahan bangunan. 1. Efek terhadap kesehatan. 2. Polusi udara. 3. Limbah kimia. 4. Runoff. Next. Yang pertama, beton. Beton terdiri dari campuran semen, batu, kapur, dolomit, pasir, dan air. Berbagai bahan tambahan kimia digunakan untuk mengingatkan kekuatan dan daya tahan beton. Yang kedua, cat. Cat rumah terdiri dari campuran pigmen, zat pengikat, pelarut, dan aditif lainnya yang meningkatkan daya tahan cat. Plywood. Plywood merupakan lembaran kayu yang dihasilkan dengan menempelkan beberapa lapis kayu bersama-sama dengan menggunakan zat pengikat formaldehida berbasis urea. Bahan atap. Bahan atap seperti genteng dan asbes mengandung asbestos sehingga dapat mengakibatkan penyakit paru-paru jika terhirup dalam jumlah besar. Next. Pencemaran oleh limbah konstruksi. Materi buangan. Konstruksi berkontribusi pada volume besar limbah bangunan termasuk semen, kayu, dan genteng. Penggunaan karpet. Penggunaan karpet dapat menyebabkan pencemaran limbah karpet terutama saat dibuang ke tempat pembuangan akhir. Beton bertulang. Beton bertulang mengandung baja yang dapat mempercepat korosi dan meracuni tanah jika dibuang dengan benar. Beton ringan. Sifat ringan dari beton ringan dapat menyebabkan masalah lingkungan jika pengolahan material tidak bijaksana. Upaya pengurangan dan pengelolaan limbah kimia. 1. Daur ulang. 2. Pengelolaan. 3. Pendaur ulangan. Kemudian regulasi terkait penggunaan bahan bangunan. Undang-Undang Lingkungan Hidup. Undang-Undang Lingkungan Hidup mengatur tentang pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan dari penggunaan materi kimia yang merusak lingkungan. Kode bangunan. Terdapat banyak peraturan dan kode bangunan yang harus dipenuhi oleh bahan bangunan dalam dan proses konstruksi agar aman dan tidak merusak lingkungan. 3. Regulasi keselamatan kimia. Regulasi keselamatan dan kesehatan kerja harus dipatuhi untuk memastikan bahwa bahan kimia dalam bahan bangunan dan material konstruksi digunakan dengan aman.
Kemudian kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Gali Al-Nabawi Putra Melinda Setiabudi dengan NIM 24106110057 dari Universitas Muhammadiyah Jember, Prodi Teknik Sipil. Pertanyaan saya kan itu di slide itu tidak dijelaskan untuk zat-zat kimianya. Nah, untuk beton, cat, plywood dan bahan atap itu zat-zat kimianya apa saja, sebutkan. Dan apakah itu bisa di apa? Kayak itu atap itu bisa didaur ulang apa tidak? Gimana? Izinkan saya menjawab, Mas Gali. Iya. Dari beton mengandung zat asam sulfat. Zat kimia yaitu asam sulfat, asam klorida, asam nitrat, amonium, magnesium, dan hidroksida alkali. Kemudian cat mengandung ribuan senyawa kimia seperti toluen, silena, senyawa alifatik, keton, alkohol, ester, dan ester glikol. Kemudian asbes sendiri mengandung asbestos, zat kimia yang ada di PDF-nya kimia asbestos. Coba cari browsing. Kayu merupakan zat kimia Dan ini apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Afifah Dewi dengan NIM 2464 dari Prodi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan menanyakan kepada kelompok 2 terkait bahan bangunan ya. Nah, di sini kan tadi kalian menjelaskan ya terkait beton, cat, terus sama bahan atap. Nah, di sini saya mau nanya terkait betonnya. Dan tadi juga ada upaya kayak daur ulang. Nah, kalau misalnya beton sudah jadi limbah beton kan jadinya. Dari kelompok kalian mungkin ada upaya nggak untuk meminimalisirkan limbah tersebut, entah mau dijadikan apa seperti itu. Mungkin ada suatu ide dari kelompok kalian. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Nurjanto. Izin menjawab. Cara pertama yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode daur ulang. Dalam metode ini, limbah dihancurkan menjadi serpihan kecil dan kemudian dicampur dengan bahan tambahan seperti pasir, air, dan semen sehingga menghasilkan beton yang baru. Ada tanggapan, Bang? Gimana tadi? Dalam metode ini, limbah dihancurkan menjadi serpihan kecil dan kemudian dicampur dengan bahan tambahan seperti pasir, air, dan semen sehingga menghasilkan beton yang baru. Iya. Ya, metode itu kan ada yang sederhana, ada yang canggih ya, macam-macam. Saya Isan akan menjawab pertanyaan dari Mas Gali terkait bahan kimia asbes, yaitu krisotil, amosid, prosidolit, tremolit, antofilit, actinolit. Apa Mas Gali sudah puas atau ada tambahan pertanyaan? Pertanyaan, mau nambah pertanyaan Mas? Ya apa sih? Mau nanya kan bingung saya. Itu silakan. Itu asbes itu kan kalau semuanya masih utuh kan aman ya. Tapi kalau sudah pecah-pecah itu biasanya berbahaya kan. Bisa membuat kanker juga kan. Nah, itu bisa didaur ulang apa enggak asbes itu? Jadi asbes ini bisa didaur ulang. Salah satunya menjadi bahan yang tidak berbahaya seperti kaca atau porselen ya. Dan kemudian caranya itu diantaranya ada dekomposisi termal, yaitu dengan cara asbes dipanaskan dengan larutan natrium hidroksida di atas 1250 derajat Celcius untuk mencegah serat asbes.
Proses ini juga menghasilkan kaca yang tidak berbahaya yang dapat digunakan untuk membuat keramik, ubin, agregat jalan, dan beton. Cara yang kedua, perawatan thermal gelombang mikro. Asbes. Sebelumnya perkenalkan, saya Rosidatul Aulia dengan NIM 61. Izin bertanya, apa yang dominan berpengaruh terhadap kuat tekan beton? Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Beberapa faktor yang dominan berpengaruh terhadap kuat tekan beton. Yang pertama yaitu proposisi campuran beton. Kedua, kualitas bahan baku. Ketiga, teknik pengecoran. Yang keempat, perawatan beton. Kemudian aditif dan bahan tambahan seperti fly ash, silica, foam dapat meningkatkan atau menurunkan kekuatan beton. Ya, sudah. Kemudian tambahannya yaitu proposisi yang tepat akan menghasilkan beton yang padat, kuat, dan tahan lama. Beberapa sifat dan proposisi yang berpengaruh adalah rasio air, semen, tipe semen, agregat, dan bahan tambahan seperti fly ash dan silica foam. Kemudian kualitas bahan baku seperti semen, air, pasir juga berpengaruh dan kerikil juga. Kemudian teknik pengecoran yang baik menghasilkan beton yang kuat, sedangkan pengecoran yang buruk dapat menyebabkan gelembung udara yang melemahkan kekuatan beton. Kemudian perawatan beton dengan baik yaitu dilakukan dengan cara perawatan jangka pendek, jangka panjang. Kemudian aditif dan bahan tambahan. Aditif dan bahan tambahan yang tadi saya jelaskan yaitu menambahkan fly ash dan silica foam. Ya, itu aja mungkin sekian yang saya jelaskan. Mohon diterima. Kalau ada sanggahan boleh. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Billahi fisabilil haq fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.